Diejek sama negara tetangga pendek. Timnas U17 Indonesia buktikan langsung lolos ke Piala Dunia 2025. Enggak, kalian nggak salah dengar. Kamu ingat timnas U17 kita tuh sempat dinyinyirin sama media sebelah pas AFC ngerilis data tinggi badan rata-rata dari pemain U17 Piala Asia 2025. Padahal tinggi doang bukan berarti akan selalu menang cuy. Gak pakai banyak bacot, timnas Indonesia langsung buktikan kalau Garuda Muda itu bisa terbang menuju Piala Dunia, langsung lolos di kualifikasi. Bahkan faktanya nih, timnas Indonesia jadi yang pertama di Asia Tenggara yang lolos duluan ke Piala Dunia 2025. Yang mana di Asia sendiri tuh masih baru ada 4, yaitu Qatar sebagai tuan rumah, Arab Saudi, Uzbekistan, dan juga Indonesia. Dulu sempat diremehkan karena postur tubuh yang dianggap pendek, Garuda Muda Indonesia kini membungkam semua ejekan, termasuk dari sebagian netizen Malaysia. Banyak yang awalnya meremehkan fisik pemain Indonesia, namun akhirnya kaget saat melihat permainan mereka di lapangan. Ternyata, di balik tubuh yang tidak terlalu tinggi, para pemain Indonesia menyimpan skill luar biasa bak monster. Mereka bermain cerdas dan penuh determinasi. Hasilnya pun mengejutkan. Timnas U17 sukses lolos ke Piala Dunia. Anak siapa ni? Saya tak tahu lah. Awak ni anak siapa ya? Boleh bagi tahu saya ke? Apa benda tu? Diejek sama negara tetangga pendek. Timnas U17 Indonesia buktikan langsung lolos ke Piala Dunia 2025. Enggak, kalian nggak salah dengar. Kamu ingat timnas U17 kita tuh sempat dinyinyirin sama media sebelah pas AFC ngerilis data tinggi badan rata-rata dari pemain U17 Piala Asia 2025. Padahal tinggi doang bukan berarti akan selalu menang cuy. Gak pakai banyak bacot, timnas Indonesia langsung buktikan kalau Garuda Muda itu bisa terbang menuju Piala Dunia, langsung lolos di kualifikasi. Bahkan faktanya nih, timnas Indonesia jadi yang pertama di Asia Tenggara yang lolos duluan ke Piala Dunia 2025. Yang mana di Asia sendiri tuh masih baru ada 4, yaitu Qatar sebagai tuan rumah, Arab Saudi, Uzbekistan, dan juga Indonesia. Dan menariknya, Coach Nova Arianto tuh juga menjadi pelatih pertama yang berhasil meloloskan Indonesia ke Piala Dunia lewat babak kualifikasi. Jadi udah bukan jalur tuan rumah tapi kualifikasi, bos. Oke guys, kita lihat di sini ya. Kemenangan semalam Indonesia bertemu dengan Yaman 4-1 guys. Ini sudah membuka sangat luas, terbuka lebar untuk timnas Indonesia U17 untuk lolos ke Piala Dunia. Hanya bertemu dengan Afghanistan, hanya memerlukan imbang saja sudah cukup untuk timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2025 hujung tahun ini. Tapi yang gol Goki Goli ya namanya. Saya pun lupa lah namanya guys. Memang cantik guys. Gol yang pertama itu bolanya naik ke itu lock terus ke penjuru ataupun ke pojok gawang gol. Ini bisa dikategorikan salah satu gol Puskas ataupun gol yang tercantik gol dalam pertama itu ya teman-teman, untuk Piala Asia U17 kali ini guys. Memang sangat cantik. Saya lihat perlawanan semalam guys, memang sangat luar biasa. Apapun guys, kita doakan mudah-mudahan timnas senior akan mengikut jejak langkah yaitu timnas junior untuk ke Piala Dunia juga guys. Kita doakan sama-sama. Kami daripada Malaysia semangat mendukung jiran kami yaitu Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Semangat terus. Oke. Apa benda ni wey? Ya, Malaysia dan Indonesia sudah berbeza level di tingkat U17. Indonesia menang 4-1 melawan Yaman, sedangkan Malaysia kalah 4-0 melawan Yaman. Ya, ini sudah menandakan Indonesia U17 beda level dengan Malaysia U17. Apa benda tu ya? Indonesia menunjukkan kualitasnya dan lolos ke Piala Dunia U17 2025. Kata ya, Coach Nova sudah boleh ya, sudah boleh telepon FIFA. Oi FIFA, mana nih lagu kebangsaan Indonesia? Macam tu. Luar biasa, Indonesia tunjukkan kualitasnya. Tapi gimana nih menurut korang? Bagus tak Indonesia versus Yaman semalam? Bagus. Apa benda ni? Sudah level up timnas Indonesia U17. Tapi gimana menurut korang? Tulis pendapat korang di kolom komentar. Teman-teman semua, kita tahu bahwa timnas Indonesia U17 lolos.
ke Piala Dunia setelah berhasil mengamankan posisinya di klasemen grup C Piala Asia U17 dengan 2 kemenangan setelah mengalahkan Korea Selatan 1-0 dan sekarang mengalahkan Yaman 4-1. Itu skor yang meyakinkan buat timnas Indonesia lolos. Nah, memang kemenangan ini mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Dan sorotan tidak terlepas datang dari negara tetangga kita, Malaysia. Kabarnya pelatih timnas Malaysia U17 mencelah timnas U17 mereka. Katanya Malaysia terlalu sibuk dengan kompetisi-kompetisi kompetisi ecek-ecek lah. Dan sekarang Indonesia terbukti meninggalkan atau kemajuan sepak bola Indonesia itu jauh lebih berkembang daripada timnas Malaysia. Nah, by the way teman-teman, saya minta maaf ya kalau kalian lihat videonya goyang-goyang karena memang saya lagi di luar, karena di sekitar saya ada lagi kedukaan di sekitar rumah, jadi ya saya tidak bisa membuat konten di situ. Akhirnya saya di luar untuk hari ini saja teman-teman semua. Dan ya, di view yang sangat indah ini, tapi memang anginnya sangat kencang sekali karena saya di atas ketinggian ya, di atas kita teman-teman semua. Jadi ya saya minta maaf kalau videonya goyang-goyang ya, karena anginnya cukup kencang ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Sepak bola itu tidak selalu berbicara tentang tinggi badan. Kadang di Eropa pemain-pemain yang ukuran standar tinggi badannya itu memang tinggi badan memiliki pengaruh yang sangat luar biasa sekali untuk sepak bola. Tapi kita lihat bahwa jangan selalu terkecoh dengan tinggi badan lawan atau para pemain kita. Tapi kita lihat ke skill, kemampuan mereka, mental yang dimiliki. Di Indonesia ini juga ada beberapa pandit atau komentator yang selalu mengkritik tinggi badan para pemain timnas Indonesia. Tapi timnas Indonesia U17 membuktikan bahwa pada saat lawan Korea, pada saat lawan Yaman, itu mereka membuktikan bahwa teknik atau taktik yang dikeluarkan oleh pelatih atau yang diterapkan oleh pelatih untuk para pemain itu menjadi alasan kuat kenapa timnas Indonesia itu bisa menang. Nah, teman-teman semua, kembali lagi ya, kita sebagai pecinta sepak bola, olahraga, itu sangat mengharapkan perkembangan atau kemajuan sepak bola di Asia Tenggara itu, di semua negara ini kalau bisa mengalami perubahan yang jauh lebih baik ya. Karena bagaimanapun negara-negara di Asia Tenggara ini harus menciptakan suatu permainan yang menarik, kompetisi yang menarik sehingga menghasilkan para pemain yang berkualitas sehingga bisa berkompetisi di liga-liga ternama di dunia ini, teman-teman semua. Itu harapan ya. Ya, kita saling mengkritik satu sama lain, saling membandingkan satu sama lain, itu adalah bagian dari sepak bola. Saya tetap optimis dan hari ini ceritanya dimuktamadkan dengan noktah yang sangat mengecewakan. Wow. Sangat mengecewakan bagi saya. Kempen yang boleh dikatakan ya kita berusaha tetapi persiapan kita juga kurang dan juga pemain-pemain kita juga, list pemain kita pun juga kurang, dan inilah hasilnya kita gagal untuk menyaingi pasukan sukan yang layak ke separuh hari. Adik, kita deserve lah untuk tidak ke peringkat seterusnya. wow. Kalau dari tengok dari segi performance. Yes. Kita harus muhasabah ini benda seperti kita cakap pada awal-awal dalam interview, level kita agak ketinggalan daripada segi preparations, daripada pemain-pemain yang beraksi. Mereka dah cuba yang terbaik untuk negara, tapi result bukan belakang kita. Ada pemain yang mungkin kecaman-kecaman akan terus dilemparkan oleh segelintir peminat kepada pemain-pemain. Mereka dah, kalau orang belah saya dia panggil habis meta dah. Habis dah, tak ada apa dah. Itulah yang mampu diberikan, tetapi ya, kita nak keputusan.
Tetapi lihat ke belakang bagaimana persiapan yang kita lakukan. Sebenarnya ada pemain-pemain yang macam kita selalu kita bicara dalam awal-awal sebelum start tournament ni, pemain-pemain yang dipanggil, ada sebenarnya pemain-pemain yang berhak berada dalam skuad ni, tiba-tiba antara mereka tidak ingini ataupun atas faktor lain-lain lah. Jadi sebenarnya kita sebenarnya ada satu skuad yang baik. Cuma bila kata mereka tidak dipanggil ataupun tidak menyertai pasukan negara ni, ada question mark yang banyak. Itu kita tak tahu apa yang berlaku, dan Coach Tan pun kita tidak boleh menyalahkan sepenuhnya ke atas kepada Coach Tan, sebab masa dan player yang dia ada tidak dapat membantu pasukan negara dalam tournament yang carnival macam ni. Saya setuju dengan Syukur, sebab bagi saya kita ada pool of player yang baik dan juga pemain-pemain yang cukup minit juga bermain aksi yang baik seperti pemain yang kita pernah bincangkan. Tapi itu sebenarnya kenapa mereka tidak dibawa dan juga kenapa macam ini. Banyak kenapa kan, itu sebenarnya persoalan dia untuk pasukan kebangsaan. Sampai di stesen minyak pun saya ditanya kenapa player ni tak dibawa. Macam mana nak jawab? Saya pun tak tahu jawapan. Dia kalau tanyakan setiap orang mesti ada pendapat masing-masing kan. Untuk saya, setiap pemain dia ada kelebihan dia masing-masing. Cuma dalam keadaan sekarang ni mungkin question mark macam Syukur cakap, kenapa player ni sepatutnya ada tapi tidak ada. Jadi persoalan tu yang harus dikaji mungkin, ataupun jangan terlalu banyak kaji sangat sampai benda yang penting tu tak dikaji. Faham tak maksud saya? Sampai. Adik cakap sampai. Maksudnya cerita dia nak kaji ni, kaji betul-betul. Kita tiada masa. Jangan ada selindung-selindung tak? Kita sudah tiada masa lagi untuk bercerita tentang zaman itu dan zaman itu. Kerana bola sepak ini sudah meninggalkan kita agak jauh sebenarnya, Syukur. Surabaya asik bos. Au au au. Malaysia pun tercengang karena justru yang dianggap lemah kini jadi panutan sepak bola muda Asia Tenggara. Well, teman-teman semua, saya tahu bahwa kemenangan ini tidak akan diterima oleh semua masyarakat yang ada di Indonesia. Bahkan kita dengar ada seorang pandit yang mengatakan, pandit Indonesia yang katanya komentator, katanya kemenangan yang diberikan oleh timnas Indonesia U17 setelah mengalahkan Yaman itu tidak menunjukkan permainan menarik. Secara teknik itu permainan para pemain U17 ini menotong. Saya tidak tahu apa yang dia cari nih. Ya, kalian mengerti lah orang yang saya maksud, Bung Toel. Saya tidak tahu apa yang dia cari. Kan dalam sebuah kompetisi itu kita mencari sebuah kemenangan. Kalau kita hanya mau bermain indah atau bermain menyerang, tapi ujung-ujungnya kalah, ya apa kata dunia, apa kata tetangga kita. Nah, yang bisa saya sampaikan di sini adalah nikmati kemenangan yang ada, dan mari kita dukung timnas Indonesia, timnas U17, timnas senior kita untuk terus berkiprah di setiap kompetisi yang ada, dan nama Indonesia yang paling penting adalah nama Indonesia terus berkumandang kancah internasional. Itu yang kita mau. Setiap taktik itu kan dipakai untuk mencari kemenangan, bukan hanya sekedar bermain indah. Nah, saya pikir harus kita bawa ke arah sana ya teman-teman semua. So, buat teman-teman semua yang di Malaysia, dimanapun kalian berada, kita semua harus mendukung sepak bola di Asia Tenggara itu terus maju supaya dunia pun menyorot Asia Tenggara. Itu yang kita harus dukung.